Salam teman-teman. Baiklah, untuk yang selanjutnya ini Bu Nin melanjutkan dari penjelasan di presentasi pertama ya. Jadi setelah teman-teman paham terkait dengan konsep dasar psikoanalisis dari Sigmund Freud, maka sekarang kita bicara konsep selanjutnya. Di Freud ini, di psikoanalisis ini ada apa yang dikenal dengan istilah mekanisme pertahanan diri atau ego defense mechanism gitu ya. Ada 8, yaitu ada represi, displacement, reaksi formasi, regresi, introyeksi, rasionalisasi, proyeksi, dan sublimasi. Nah, kenapa sih seseorang itu mengembangkan ego mechanism defense gitu ya? Nah, kita ceritanya gini nih. Ada kalanya dorongan-dorongan yang kuat dari itu ternyata tidak diizinkan oleh superego untuk muncul. Sehingga si ego ini yang dia menjadi penyaring dari dorongan-dorongan itu ya, membuat dia merasa perlu perlindungan. Perlu mekanisme bagaimana caranya supaya aku bisa menghadapi atau bisa ngatasin dorongan-dorongan yang mendesak ini ya. Ini yang akhirnya muncul ke dalam perilaku kita gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu. Rasionalisasi. Nah, apa sih rasionalisasi itu? Contoh nih ya, kalau kita berbicara terkait dengan rasionalisasi, kita tuh sudah melakukan hal-hal yang nggak benar ya, atau kita memiliki ketakutan terhadap sesuatu hal yang nanti akan terjadi gitulah, sehingga kita melakukan upaya supaya kita juga merasa nyaman, supaya tetap bisa kerja dengan normal gitu. Kita melakukan proses apa yang disebut rasionalisasi, yaitu mencoba melakukan analisis terhadap fenomena yang ada, dan itu menyertakan akal dan rasional kita sehingga bisa mendapat persetujuan atau bisa diterima oleh orang sekitarnya bahwa yang saya lakukan itu landasannya kuat kok, ini karena ini karena itu gitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah reaksi formasi. Nah, reaksi formasi ini berbicara terkait dengan ketika seseorang itu berada dalam situasi yang membahayakan gitu ya, situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang membuat dia itu harus merasa terancam, maka dia akan justru bertindak sebaliknya. Contoh nih, ketemu dosen yang dia sangat benci gitu, yang sangat dia takut, tapi justru dia malah memuji-muji, kemudian dia malah bersikap hormat tapi secara berlebihan. Nah, ini reaksi formasi gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah regresi. Regresi ini berbicara terkait dengan ketika dia cemas, ketika dia takut, ada sesuatu yang dia khawatirkan dengan secara berlebihan, sehingga dia bertingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangannya. Biasanya ini yang sangat ekstrim bentuknya kekanak-kanakan. Ketika dia merasa diabaikan oleh orang tuanya, dia merasa let's say misalkan dia udah usia 3 tahun atau 4 tahun, terus kemudian punya adik yang gak disiapin, terus kemudian ada ketakutan nanti perhatian orang tuanya diambil alih oleh si adiknya, maka dia mulai ngompol, mulai menghisap jempol yang tadinya kalau pipis dia ngomong sekarang enggak gitu. Nah, ini adalah proses regresi, jadi dia kembali ke masa perkembangan yang sebelumnya. Kemudian introyeksi ini mengadopsi sifat-sifat positif orang lain ke dalam ego dirinya. Jadi dia ngelihat pertokohan, ngelihat artis, ngelihat model, ngelihat siapapun yang kemudian dia anggap itu hal yang bagus, dia kemudian terapkan ke dalam perilaku dirinya. Kemudian yang berikutnya adalah represi sapresi. Ini bagaimana kita menekan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan ini ke dalam area bawah sadar kita, sehingga kita berupaya untuk melupakan apa yang sudah kita hadapin tadi gitu ya. Kemudian sublimasi. Sublimasi ini berbicara terkait dengan bagaimana sih kita ini bisa mencegah atau meredakan kecemasan ini, mengubah sesuai dengan dorongan primitif kita. Jadi misalkan nih, yang tadinya kita merasa cemas bahwa tingkah laku kita ini nanti akan tidak dihargai oleh masyarakat, akan mendapatkan challenge dari masyarakat, maka kita mencoba menunjukkan perilaku-perilaku yang sebaliknya. Misalkan mau berantem tapi pasti masyarakat nggak setuju, dia larikan ke arah misalkan dia latihan karate, menjadi petinju atau seperti apa. Kemudian proyeksi ini kecenderungannya adalah dia
eh, menimbulkan pengalihan. Jadi dia mengalihkan supaya apa yang dia rasakan itu bukan karena dia gitu. Jadi contoh nih, misalkan nilainya jelek, iya karena kemarin si A nih nggak nyontekin aku, atau iya karena semalam mati lampu listriknya jadi saya nggak bisa belajar. Nah seperti itu. Nah displacement ini bicara terkait dengan eh, dorongan yang tertahan gitu ya, diberikan tujuannya ke arah ide-ide yang memang atau objek-objek gitu yang memang sasarannya itu bukan untuk dirinya gitu ya. Jadi dia benar-benar tertahan tertahan terhadap apa yang akan dia lakukan, kemudian dialihkan ke arah yang lain gitu. Nah itu kedelapan ego mechanism defense. Oke, nah seterusnya bicara terkait dengan tahap perkembangan psikoseksual. Nah kayak apa sih sebetulnya di konsepnya Freud ini bicara terkait dengan tahap perkembangan psikoseksual. Yang pertama bahwa kita harus memahami pembentukan kepribadian ini melalui serangkaian tahapan masa kanak-kanak yang memang dilandasi oleh pleasure ya, dilandasi oleh bagaimana mencari kesenangan itu sendiri, dorongan id-nya gitu ya. Nah, awal perkembangan ini biasanya nanti akan membentuk kepribadian dan terus mempengaruhi perilaku di kemudian harinya. Termasuk juga tahapan-tahapan psikoseksualnya si individu ini. Ketika dia sukses, maka dia akan bisa membentuk kepribadian yang sehat. Apa aja sih tahapannya? Ini. Jadi ada fase oral. Fase oral ini adalah fase seksual, kepuasan seksualnya dia dengan cara menyusu ke ibu. Ya, makanya ketika bayi itu merasa nggak terpuaskan, bisa jadi dia menghisap jari. Ya, dan menghisap jari ini bukan hanya sampai umur 2 tahun, 3 tahun aja, bisa jadi ada yang sampai SD masih menghisap jari juga. Bisa jadi dulu nggak terpuaskan. Ya. Kemudian fase anal atau anus gitu ya. Ini dimulai sekitar usia 2 tahun. Jadi anak-anak ini sudah bisa mulai merasakan bagaimana menahan, bagaimana kemudian melepaskan dan seterusnya. Dan ini bisa kita jadikan sebagai dasar mulainya toilet training. Makanya pada usia 2 tahun tuh anak-anak sudah mulai diajarin kalau mau pipis ngomong ya dan seterusnya. Ini upaya untuk mengenali simptom gitu kan ya. Kemudian fase falik antara usia 6 sampai 7 tahun. Ini fokus utamanya adalah pada alat kelamin. Anak-anak ini mulai ngerti perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Anak-anak ini mulai bisa memisahkan kecenderungannya akan seperti apa sih kalau laki-laki dan kalau perempuan itu bagaimana. Kemudian tahapan psikoseksual yang keempat adalah fase laten. Usia ini dimulai dari usia 7 atau 8 tahun sampai remaja ya, usia-usia kelas SD. Masa laten ini biasanya bisa dibilang dia tuh secara seksual itu nggak tertarik gitu antar lawan jenis gitu ya, tidak ada. Tetapi energi seksualnya itu dialihkan ke berbagai kegiatan, mulai dari pengejaran prestasi intelektual, kemudian interaksi sosial dan sebagainya gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah mulai fase genital. Ini mulai mengembangkan minat seksual yang kuat pada lawan jenisnya atau yang dikenal sebagai masa puber. Oke. Itu ya. Jadi ini di presentasi slide yang kedua ini lebih bicara banyak terkait mekanisme defense dan perkembangan kepribadian itu sendiri. Terima kasih, kita tunggu nanti untuk di presentasi yang ketiga. Salam. Salam teman-teman.